Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Alvia Safitri dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya ilmiah saya yang berjudul Pengelolaan Tanaman Buah Naga di Daerah Dataran Tinggi. Di sini terdapat kata pengantar, terdapat daftar isi, daftar gambar, dan juga abstrak. Di sini saya menggunakan dua bahasa, yakni yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Dengan isi, buah naga adalah salah satu buah yang banyak diminati masyarakat Indonesia, dikarenakan rasanya yang manis dan juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman buah naga cocok ditanam di dataran rendah yang ketinggiannya sekitar 300-400 mdpl. Namun penanaman buah naga juga bisa dilakukan di daerah dataran tinggi, seperti pada perkebunan dekat rumah saya yang mampu menanam buah naga dengan hasil panen yang melimpah, meskipun di daerah dataran tinggi yang ketinggian perkebunannya sekitar 900 mdpl. Tujuan saya menulis karya ilmiah tentang pengelolaan buah naga di daerah dataran tinggi yaitu untuk memberitahu dan menambah wawasan membaca mengenai pengelolaan buah naga yang umumnya cocok ditanam di daerah dataran rendah saja, tetapi bisa ditanam di daerah dataran tinggi, bahkan bisa menghasilkan buah dengan kualitas yang bagus dan jumlah panen yang melimpah. Selain memberitahu tentang pengelolaan buah naga, saya juga mendeskripsikan tentang jenis-jenis buah naga, juga cara bagaimana mengelola tanaman buah naga di daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian di atas rata-rata pada umumnya. Saya menulis karya ilmiah tentang pengelolaan buah naga di daerah dataran tinggi ini dengan melihat dan meneliti perkebunan yang ada di dekat rumah saya. Perkebunan itu mampu mengelola dan menghasilkan berbagai jenis buah naga yang memiliki kualitas yang bagus dengan cara mempersiapkan lahan sebelum ditanami tanaman buah naga, pembibitan, penanaman, perawatan, dan hingga proses panen. Selain dengan cara tersebut, pengelolaan juga melakukan penyeturuman saat suhu terlalu rendah guna maju pembangunan tanaman. Dari penelitian saya tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan tanaman buah naga juga bisa dilakukan di daerah dataran tinggi yang umumnya memiliki suhu yang dingin. Di sini abstrak saya memiliki kata kunci. Yang pertama yaitu buah naga, yang kedua pengelolaan, dan yang ketiga dataran tinggi. Di sini saya juga menggunakan abstrak berbahasa Inggris. Langsung saja kita menuju ke bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang. Buah naga mulai populer di Indonesia dan banyak digemari masyarakat karena rasanya yang asam, manis, dan segar. Selain itu, buah naga memiliki banyak kandungan nutrisi yang memiliki beragam manfaat bagi kesehatan manusia. Di antaranya mengurangi kolesterol, menstabilkan tekanan darah, memelihara kecantikan kulit, serta menjaga kesehatan ginjal dan jantung. Jenis buah naga yang berada di Indonesia biasanya yaitu buah naga dengan warna kulit buah merah yang berdaging putih dan yang berdaging merah, serta buah naga kulit kuning berdaging putih. Buah naga cepat berproduksi sekitar 1 tahun setelah penanaman dan bisa panen sepanjang tahun. Tanaman buah naga yang ditanam di daerah dataran tinggi ini dapat tumbuh dan berbuah lebat, serta buahnya yang terasa manis. Walaupun berada di daerah dataran tinggi, pengelola dapat menghasilkan buah yang segar dan hasil panen yang sangat memuaskan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud pengelolaan, kedua apa yang dimaksud tanaman buah naga, yang ketiga sebutkan jenis-jenis buah naga, dan yang keempat bagaimana cara pengelolaan tanaman buah naga di daerah dataran tinggi. Yang ketiga yaitu tujuan. Di sini terdapat 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mendefinisikan pengertian tentang pengelolaan, untuk mendefinisikan tentang tanaman buah naga, untuk menguraikan jenis-jenis buah naga, dan yang keempat untuk mendeskripsikan tentang bagaimana cara mengelola tanaman buah naga di daerah dataran tinggi. Langsung saja kita memasuki ke bab 2 yakni pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pengelolaan. Pengertian pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dikutip dari Atmo Sudirjo tahun 2005 halaman 160. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Dikutip dari Suharsimi Adikuntoh tahun 1993 halaman 31. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja untuk mencapai tujuan tertentu.
Pembahasan yang kedua yakni pengertian tanaman buah naga. Menurut Dea Emayanti dalam bukunya yang berjudul Aneka Buah Kaya Vitamin Berkhasiat Obat, terbitan 2012. Buah naga adalah buah dari berbagai kaktus yang bermarga Helichurus dan Selenigerus. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan pada tahun 1870. Tumbuhan ini dibawa oleh orang Perancis dari Gunaya ke Vietnam sebagai tanaman hias. Oleh orang Cina dan Vietnam, buahnya dianggap membawa berkah. Oleh sebab itu, buah ini selalu diletakkan di antara dua patung naga berwarna hijau di atas meja altar. Warna merah buah terlihat mencolok di antara warna dan naga-naga yang hijau. Dari kebiasaan inilah, buah itu di kalangan orang Vietnam yang sangat terpengaruh oleh budaya Cina dikenal sebagai Tang Loi atau buah naga. Setelah Tang Yoi kemudian diterjemahkan di Eropa dan negara lain yang berbahasa Inggris sebagai dragon fruit atau buah naga. Dalam pembahasan tanaman buah naga ini, tanaman buah naga itu memiliki morfologi. Morfologi yang pertama yaitu akar, yang kedua batang atau sulur, yang ketiga bunga, dan yang keempat buah. Langsung saja memasuki pembahasan yang kedua yakni jenis-jenis tanaman buah naga. Jenis-jenis buah naga yang pertama yakni buah naga daging putih atau disebut dengan Helichurus sedentus. Buah naga daging putih ini memiliki kulit berwarna merah dan daging buahnya berwarna putih, sehingga bila dibelah tampak kulit buah sangat kontras dengan warna kulit daging buahnya. Daging buah bertekstur lunak, bercita rasa manis, sedikit masam, menyegarkan. Tanaman ini cocok ditanam pada ketinggian kurang dari 100-400 mdpl. Tanaman yang ditanam pada ketinggian lebih dari 400 mdpl produksinya rendah dan tanaman lebih banyak bertunas daripada berbuah. Buah naga daging putih paling banyak dikembangkan dan laku keras di pasaran dunia. Tanaman mulai berbuah pada umur 1-2 tahun mulai dari estek. Jenis tanaman buah naga yang kedua yakni buah naga daging merah atau disebut dengan Helichurus polyrus. Buah naga daging merah berkulit merah yang sama dengan buahnya ini memiliki biji yang kecil-kecil berwarna hitam. Buah naga daging ini cocok ditanam di daerah dataran rendah hingga medium, yaitu pada ketinggian kurang dari 700 mdpl. Tanaman mulai berbuah mulai umur 1-2 tahun mulai dari stek. Jenis tanaman buah naga yang ketiga yakni buah naga daging super merah atau disebut dengan Helichurus contrachensis. Buah naga daging super merah, daging buahnya sangat merah, lebih merah dari buah naga daging merah aslinya. Kulit buah merah berjumbai kehijauan. Daging buah bertekstur lunak, bertebaran biji kecil-kecil berwarna hitam. Buah naga daging super merah ini cocok ditanam di dataran rendah hingga dataran medium pada ketinggian kurang dari 700 mdpl. Tanaman mulai berbuah pada umur 1-2 tahun mulai dari stek. Jenis buah naga yang ketiga yaitu buah naga kulit kuning daging putih atau disebut dengan Selenigerus megalanthus. Buah naga kulit kuning daging putih berkulit kuning tanpa sisi atau jumpai. Kulit bertekstur halus seperti apel. Oleh karena itu, ia dijuluki kaktus apel. Di bagian kulit tampak tonjolan duri-duri kecil. Daging buahnya berwarna putih, bertebaran, biji kecil-kecil berwarna hitam, bertekstur lunak, dan rasanya manis tanpa rasa asam dengan tingkat kemanisan 15-18 Brix. Buah berbentuk bulat agak lonjong dan berukuran kecil. Bobot buah berkisar antara 800-100 gram. Itu tadi jenis-jenis dari buah naga. Masuki pembahasan yang keempat yaitu tentang cara mengelola tanaman buah naga di daerah dataran tinggi. Terdapat dari hasil pengamatan yang saya lakukan, walaupun berada di daerah dataran tinggi, perkebunan dekat rumah saya mampu mengelola tanaman buah naga dengan menghasilkan berbagai jenis buah naga yang cukup banyak dan hasil panen yang melimpah. Untuk memaksimalkan hasil perkebunan tanaman buah naga, pengelola mempunyai cara dan strategi yang diterapkan untuk mengelola perkebunan buah naganya. Di antaranya, yang pertama, mempersiapkan lahan. Yang kedua, yaitu pembibitan. Yang ketiga, yaitu penanaman buah naga. Yang keempat, yaitu perawatan tanaman buah naga. Nah, perawatan buah naga ini memiliki tahapan yang cukup panjang. Yang pertama, yaitu penyerbukan. Nah, penyerbukan ini memiliki langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Letakkan wadah timba di bawah dari benang sari.
Kedua, setelah mendapat serbuk sari, ambil kuas dan ambil serbuk sari menggunakan ujung kuas dengan hati-hati supaya tidak rusak. Ketiga, setelah terdapat serbuk sari di ujung kuas, sapukan di atas kepala putik dengan hati-hati. Di perkebunan ini mengawinkan serbuk sari dengan jenis buah naga yang lain. Yang keempat, setelah dirasa cukup atau kepala putik sudah terlumuri benang sari, maka tinggal menunggu apakah bunga yang disebut jadi atau gagal. Jika bunga sudah mekar selama semalam, maka pada pagi hari bunga akan layu dan berhasil berbuah. Langkah yang kelima, di perkebunan ini juga menggunakan teknik penyeturuman untuk meningkatkan kualitas buah dan tanaman. Penyeturuman dilakukan ketika musim dan cuaca yang terlalu dingin datang. Penyeturuman ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanaman buah agar bisa berbunga pada saat musim dan cuaca tidak mendukung. Langkah yang kedua yakni pengikatan cabang. Langkah perawatan tanaman yang ketiga yakni pemupukan. Yang keempat yaitu penyiraman. Yang kelima pemangkasan. Yang keenam penyiangan. Dan yang terakhir yakni pengendalian OPT. Selanjutnya yaitu pemanenan buah naga. Nah, ini merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu, yaitu pemanenan buah naga. Setelah proses penanaman yang dilakukan dengan melewati tahapan-tahapan yang cukup panjang, proses selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan buah naga dilakukan ketika kulit buah naga berwarna merah merata dan telah berumur kurang lebih 1 tahun. Pemanenan buah ini menggunakan alat pemotong berupa gunting agar pangkal buah dan pilar tidak rusak. Sebelum pemanenan buah dilakukan ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan buah siap petik dan cara pemetikan. Pemetikan buah harus menggunakan cara atau teknik khusus agar tidak merusak buah dan batang buah. Kesalahan dalam pemetikan buah akan mempengaruhi kualitas buah naga sehingga harga jual buah rendah dan keuntungan yang didapat petani tidak maksimal. Pemetikan buah dilakukan dengan cara memotong buah pada tangkainya menggunakan gunting pangkas pada bagian samping cabang. Yang terakhir yaitu pasca panen. Buah naga setelah melalui proses panen, kemudian buah naga dipilih atau disortir berdasarkan ukuran buahnya. Sortasi yaitu salah satu rangkaian dari kegiatan setelah panen yang umumnya dikerjakan di bangsal pengemasan atau di kebun dengan tujuan memisahkan buah yang layak dan tidak layak untuk dipasarkan. Menuju bab ketiga yakni penutup yang berisi tentang kesimpulan. Dari penjelasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Sedangkan buah naga merupakan tanaman tahunan dan kaktus merambat yang memiliki akar udara. Buah ini memiliki nama umum pitaya, dragon fruit, strawberry pear, atau night blooming cherries. Nama lain di beberapa negara seperti di Meksiko, Guatemala, Amerika Tenggara dikenal sebagai pitaya, pitahaya, pitajaya, pitaya roja. Di Vietnam disebut tanglong, sedangkan di Asia secara umum disebut dragon fruit. Buah naga cocok untuk ditanam di daerah dataran rendah yang ketinggiannya sekitar 300-400 mdpl. Namun, perkebunan dekat rumah saya mampu mengelola buah naga di daerah dataran tinggi dengan ketinggian perkebunannya sekitar 900 mdpl. Pengelola punya cara dan strategi untuk menghasilkan berbagai jenis buah naga dengan kualitas yang bagus, yakni yang pertama persiapan lahan, kedua pembibitan, ketiga penanam buah naga, keempat perawatan buah naga, kelima pemanenan buah naga, dan keenam yaitu pasca panen. Dengan menerapkan cara dan strategi pengelolaan di atas, meskipun kondisi daerah yang berada di daerah dataran tinggi, pengelola mampu menghasilkan berbagai jenis buah naga yang berkualitas tinggi dengan perawatan tanaman yang sangat baik tanpa menggunakan bahan kimia yang berbahaya hingga proses panen yang menghasilkan buah berkualitas tinggi. Jenis-jenis yang dihasilkan yaitu buah naga daging putih, buah naga daging merah, buah naga daging super merah, dan buah naga kulit kuning daging putih. Memasuki bagian penutup yang kedua yakni saran. Di sini terdapat saran dari hasil penelitian saya. Menurut saya, dalam pengelolaan buah naga agar menghasilkan buah yang mempunyai kualitas baik, harus dilakukan persiapan lahan yang matang. Mulai dari pembibitan sampai pasca panen memerlukan perawatan yang rutin.
Apalagi perkebunan yang berada di daerah dataran tinggi, pengelola harus lebih berhati-hati karena proses pengelolaannya yang cukup lama dan susah, sehingga dapat meminimalisir kerusakan pada tanaman buah naga. Selain itu, pengelola harus memperhatikan kebersihan tanaman buah naga yang bebas dari serangan hama, sehingga dapat menghasilkan buah naga yang berkualitas. Yang terakhir yaitu kata penutup. Dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, saya mendapatkan banyak ilmu baru, dan saya berharap semoga dengan adanya tulisan karya ilmiah saya ini dapat menambah wawasan pembaca sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa, semoga tulisan karya ilmiah saya yang jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya ini bisa memenuhi tugas akhir saya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nikmatul Izzah, MPDII selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Karena dengan adanya tugas akhir pembuatan karya ilmiah ini, saya bisa mengetahui lebih jauh tentang karya ilmiah, sehingga saya bisa mempraktekkan langsung tentang pembuatan karya ilmiah dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang saya tulis. Terakhir, apabila dalam tulisan karya ilmiah ini terdapat kesalahan tulisan ataupun kesamaan kalimat, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Di bagian akhir ini berisi tentang daftar pusaka dan dokumentasi. Bisa dilihat gambar 1 yaitu gambar akar tanaman buah naga, gambar 2 batang tanaman buah naga, gambar 3 bunga tanaman buah naga, gambar 4 jenis buah naga daging putih, gambar 5 jenis buah naga daging merah, gambar 6 jenis buah naga daging merah super, dan gambar ke-7 yakni jenis buah naga kulit kuning daging putih. Baik, itu tadi presentasi saya tentang karya ilmiah yang berjudul pengelolaan buah naga di daerah dataran tinggi. Saya harap semoga dengan adanya tulisan karya ilmiah saya ini bisa menginspirasi pembaca dan bisa menambah wawasan pembaca. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dan ucapan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.